Halo netizen, ini adalah Toyota Alphard facelift generasi ketiga. Nah, ini merupakan yang varian hybrid ya. Jadi kebetulan kita belum pernah mengulas mobil ini. Ya memang sudah lama ya, tapi mumpung belum ada ya why not gitu ya. Dan gue juga yang berterima kasih kepada Toyota Astra Motor yang telah meminjamkan Alphard hybrid generasi ketiga ini untuk kita ulas di channel ini. Dan mobil ini sebetulnya masih ada ya di Toyota Driving Experience yang di dekat kantor mereka di Sunter, Jakarta Utara. Jadi mumpung kita belum pernah mengulas, mari kita ulas mobil ini. Oke, yuk langsung kita bahas interiornya aja. Kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya masih sama seperti Toyota lainnya yang generasi ini gitu ya, sama seperti Alphard varian lainnya juga. Dan di belakangnya bukan logo Toyota atau siluet dari mobilnya, tapi cuman lettering Alphard aja. Dia ada tombol lock, unlock, power sliding door, dan power tailgate juga. Dan pasti juga sudah ada akses keyless entry ya, jadi cukup sentuh handle bagian dalamnya ini untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian depan ini. Nah, mari kita masuk. Untuk interior ini juga lumayan mirip seperti di Alphard generasi ketiga ini ya, jadi dia warnanya tuh beige di unit ini, jadi masih sangat mewah. Dan untuk jok pengemudinya kebetulan ini disarungin jok ya, aslinya tuh dia ya sama-sama beige sih, tapi intinya dia sudah kulit. Dan pengaturannya juga lengkap, dia bisa diatur naik turunnya di bagian depan dan belakang, dan ada recline juga untuk sisi pengemudinya. Begitu pula di sisi penumpang depan itu juga sudah elektrik ya. Dan untuk masuknya kita juga dikasih footstep di bagian sini dan grab handle di pilar A untuk memudahkan kita masuk. Oke, tinggal kita injek rem dan tekan power button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mobilnya. Oke, sudah nyala. Dan untuk starter pertama, kalau baterainya mencukupi ya, dia nggak nyalain mesin, dia cuma nyalain mobilnya aja dan peranti hibridanya. Soalnya ada tulisan ready, ini sih udah bisa langsung dibawa jalan. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Alphard Hybrid generasi ketiga yang versi facelift ini ya. Seperti biasa kita akan bahas dari setir. Untuk setirnya ini juga sama persis seperti Alphard yang tahun segini gitu ya. Dia modelnya tuh 4 palang seperti ini, dan pengaturannya dia masih manual, tapi sudah lengkap tilt teleskopiknya. Lalu di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan audio steering switch, ada tombol mode, volume gitu ya. Di sini ada klakson dan airbag pengemudi. Dia juga ada tombol untuk pengaturan MID serta cruise control. Tapi untuk di unit ini kayaknya dia sebelum yang ada improvement adaptive cruise control ya, atau Toyota Safety Sense, makanya dia cuma cruise control standar saja. Dia nggak ada pedal shift untuk region braking gitu misalnya ya. Dan di balik setir juga ada tuas untuk combination switch ya. Jadi ada auto headlamp, fog lamp depan belakang juga sudah ada, dan ada triple turn signal. Di sebelah kiri juga ada tuas wiper yang sudah otomatis, dan ada pengaturan wiper belakang. Nah, untuk instrument clusternya seperti normalnya mobil hybrid Toyota, tachometernya diganti sama power meter ya. Jadi ada charge, eco, dan power. Di bawahnya juga ada temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer yang sangat JDM sekali, yang top speednya di 180 km/jam. Dan ada fuel gauge juga. Untuk MID-nya dia juga khasnya Toyota era ini gitu ya, yang modelnya tuh vertikal 4,2 inci harusnya TFT LCD. Di sini untuk home screen-nya ada current fuel consumption, temperatur udara luar, konsumsi BBM instan, dan odonya juga baru 29.000 kilo. Untuk range di sini kurang lebih setengah lebih, masih 300 kilo ya. Dan ada energy monitor juga. Nah, untuk tachometer dari mobilnya sendiri seperti ini ya, jadi dia tetap bisa ditampilin RPM-nya berapa, walaupun ya kalau lagi di P seperti ini ya nggak ada efeknya. Jadi udah gitu doang. Kalau misalnya kita jalan baru dia ada naik turunnya, dan kalau misalnya mesinnya mati udah dia balik ke 0 lagi. Ada speedometer digital juga, layar blank. Terus di sini kayak ada tampilan untuk AC belakang. Ini ada rear window state, kayaknya ini untuk jendela ya. Nah, tuh, jadi kalau jendela belakang ada yang kebuka, dia ngasih tahu mana aja yang kebuka, kiri kanan. Nah, kalau ketutup ya udah. Terus dia juga ada tampilan untuk
setting-setting lampu ambient light di belakang ya. Ada personal lamp juga. Di sini ada layar peringatan, ada sensor parkir, blind spot monitoring, nano E, vehicle setting, ada blind spot monitoring system. Jadi brightness di indikator yang ada di spion itu bisa diterang atau redup, dan sensitivitasnya bisa diatur. Sama ada bunyi-bunyian untuk power tailgate dan power sliding door-nya. Untuk di meter setting ini juga bisa diganti bahasanya mau Inggris atau Jepang, satuan unit konsumsi BBM, EV indikator, drive info 1 dan 2, pop up display, color, switch setting, dan balik ke settingan pabrik gitu ya. Dan balik ke MID lagi. Jadi lumayan banyak ya yang bisa ditampilkan di MID-nya. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ini juga ada cup holder. Ini bukan sponsor. Di bagian sini juga ada tombol powernya tadi ya, dan dia bukan engine start-stop gitu ya kayak Toyota pada umumnya, tapi dia power khasnya Toyota yang hybrid. Di bagian sini juga ada AVS ya, atau acoustic vehicle simulation, jadi kayak simulasi suara kalau misalnya mesinnya lagi mati. Jadi untuk pejalan kaki, misalnya mobil ini lagi jalan pelan kan dia nggak ada mesinnya tuh, suara mesinnya mati gitu ya. Jadi dia ada kayak suara mesin palsu atau buatan supaya pedestrian atau pejalan kaki tuh bisa aware kalau kita lagi ada mobil nih di sini. Tapi itu bisa dimatikan lewat tombol di sini, dan ada tombol untuk matiin power door-nya juga. Ada laci kecil untuk naruh koin, ada card holder. Dia juga ada tos pembuka kap mesin dan tangki. Lalu di bagian bawah situ juga ada airbag untuk lutut pengemudi. Untuk pedalnya juga masih model gantung, dan footrest ini juga cukup lebar. Di bagian door trim ini juga two tone ya, bahkan bisa dibilang triple tone ya, karena ada wood panel di bagian sini, ada aksen chrome-nya juga. Ini juga soft touch ya, di atas ini juga soft touch. Ada memori 3 slot untuk 3 driver berbeda, dan ada handle pintu yang chrome. Untuk power window pastinya juga sudah all auto, dan di sini juga ada central locking, dan window lock ini juga sekaligus mengunci moonroof atau sunroof yang di belakang. Untuk spionnya juga pengaturan dari sini, dan dia juga bisa auto folding, dan untuk electric foldingnya juga bisa dari sini. Nah, lanjut ke bagian bawah. Untuk audionya juga ada kayak garis chrome seperti itu dengan door pocket sama cup holder. Lanjut ke atas, di pilar A tadi ada grab handle dan ada SRS curtain airbags juga ya. Dan ini dia tuh bahannya tuh blue drew gitu ya. Seatbelt ini juga bisa diatur naik turun. Ada grab handle. Untuk sun visor pengemudi ini juga lumayan besar, ada cermin dengan lampunya juga, ada card holder di sisi luar, dan belum bisa digeser ya. Nah, untuk spion tengah dia juga udah pakai yang ada digital rear view mirror ya. Jadi kalau ditarik seperti ini dia jadi kamera, tapi kalau diginiin dia jadi cermin biasa. Jadi kalau misalnya di belakang tuh lagi penuh gitu ya, ada orang atau barang sampai atas, kita bisa tetap mantau lalu lintas di belakang. Di sini juga ada tempat naruh kacamata, ada lampu baca LED, ini untuk nyalain yang ikut pintu, dan ini untuk nyalain yang semua. Lalu di sini juga ada tombol-tombol kayak buat buka sliding door kanan kiri, terus ini untuk buka sunroof belakang, dan ini untuk buka power tailgate. Untuk sunroof yang depan juga ini khasnya Alphard sampai generasi ketiga ini ya, yang terakhir. Jadi dia itu punya mode van gitu ya, yang bisa dibuka seperti ini. Tapi ya udah, kacanya nggak bisa dibuka ke belakang, dan untuk nutupnya agak ngagetin sih emang. Untuk ininya juga plafonnya dia ditutup secara manual. Nah, untuk head unitnya dia seperti ini ya. Jadi untuk head unitnya dari si Toyota Alphard Hybrid ini pakai head unit dari Toyota lokal, Toyota Indonesia, yang ya jujur kualitasnya nggak sebaik yang di Jepang lah pastinya ya. Jadi di zaman ini juga pastinya belum ada Apple CarPlay, Android Auto. Di sini malah adanya Toyota Move. Ini aplikasi yang banyak banget di head unit Yaris Lele, terus Rush yang Konde gitu ya, atau mungkin Rush yang baru tapi yang unit lama, yang awal-awal. Jadi kayak ada aplikasi bawaan dari Toyota Indonesia gitu. Ada navigasi juga. Ya udah peta Indonesia sih at least. Dan kalau kita masukin gigi mundur gitu ya, dia juga udah ada
kamera 360, tapi ya kamera 360-nya dari Indonesia, bukan dari Jepang. Jadi ya kualitasnya agak sedikit beda pastinya. Oke, kita balikin ke P lagi. Lanjut lagi ke bagian bawah sini, ada tempat penyimpanan terbuka, lalu ada tombol lampu hazard. Untuk AC-nya juga dia triple zone climate control, jadi suhu depan, kanan, kiri itu bisa dibedain, sama di suhu belakang sendiri juga bisa. Di sini ada suhunya paling dingin di 17,5 derajat, paling panasnya di 32,5 derajat. Lalu juga ada defogger depan dan belakang. Di sini untuk aktifin dual zone-nya, dan ini ada S flow, jadi dia bisa mendeteksi mana aja jok yang lagi ada penumpangnya. Contoh, sekarang kan gue sendiri di mobil ini, dia cuman ngembusin by using AC driver seat priority mode. Jadi yang sebelah kiri sama yang belakang nanti lama-lama akan mati gitu ya. Jadi lebih menghemat energi lagi supaya lebih irit BBM. Nah, di bagian bawah sini juga ada jam digital. Untuk fan speednya gitu dia disentuh, dan zonasi juga disentuh. Lalu di bagian sini tuh kayak ada mode AC, ini untuk rear. Terus ada auto circulation juga, off sama auto. Lanjut lagi, di bagian sini ada shifternya, dia masih model gated, dan dia juga menggunakan transmisi eCVT. Jadi transmisi CVT ala-ala. Jadi dia kan sistemnya hybrid gitu ya. Jadi dia nggak ada transmisi secara beneran yang pakai belt pulley gitu. Jadi dia memimik supaya feel-nya tuh kayak CVT. Dan dia juga ada semacam manual mode gitu ya. Ada Tiptronicnya di sini, dia 6 speed, ke atas naik gigi, ke belakang turun gigi, padahal dia nggak ada giginya lah, beneran. Oke, lanjut lagi, di sebelah kanan sini juga ada electronic parking brake dengan auto hold, ada EV mode juga kalau misalnya baterainya cukup, dan ada tombol untuk mematikan traction control serta stability control ya. Lalu di belakangnya juga ada eco mode, dan di sebelah kirinya shifter ini juga tempat penyimpanan yang dikasih bahan bludru yang sangat tebal. Di bagian sini juga ada ventilated seats dan heated seats, jadi bisa dingin, bisa panas. Dan uniknya kalau Toyota zaman ini ya, dia tuh kalau udah dinyalain ya udah dia bisa di slap gitu. Jadi ketika kita starter ulang, dia nggak mati, jadi dia tetap nyala sampai kita matiin manual seperti ini. Begitu pun untuk di kanan ya, untuk diangetin itu juga sama. Nah, di sebagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada 2 buah cup holder lagi di sini. Untuk center konsol ini juga khas Alphard Gen 3 ya, yang bisa dibuka 2 arah seperti ini. Dan di dalamnya itu juga ada Qi wireless charger, bisa dimatiin. Dan di dalamnya juga ada tempat penyimpanan serta ada power outlet lagi di dalam situ. Oke. Lalu di sini juga ada glove boxnya, masih tebal, dan ada buku manualnya juga, dan ada wood panel sama ada airbag penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Alphard Hybrid Facelift generasi ketiga ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris keduanya dari si Toyota Alphard Hybrid generasi ketiga ini. Nah, untuk di jok baris keduanya ini juga dia mirip seperti Toyota Alphard yang G ya. Jadi bukan yang executive lounge yang menggunakan pilot seat yang lebih lebar. Di sini tetap pilot seat tapi yang ya cukup standar gitu ya. Tapi seenggaknya pengaturannya itu udah mirip sama yang tipe G. Jadi untuk slidingnya memang dia masih manual karena untuk mempermudah akses ke baris ketiga juga. Dan dia juga ada beberapa pengaturan, kayak contohnya di sini untuk recline, dan ini untuk leg supportnya yang bisa dipanjangin. Oke, sekarang kita balikin dulu dan kita langsung coba naik aja ya. Enaknya di sini juga dikasih grab handle untuk mempermudah kita masuk. Dan mari kita tutup. Oke, jadi untuk di kabin baris kedua ini sih sama seperti Alphard pada umumnya ya. Dia tetap lega, dia tetap nyaman, dan pasti dia tetap mewah. Nah, untuk posisi berkendara gue seperti ini, jadi tinggi gue 170 cm. Kalau di posisi paling mundur seperti ini, jelas lega sekali. Dan paling majunya itu bisa mentok banget seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan kita maunya seberapa, ada di keputusan penumpang baris kedua. Nah, dia juga amenities cukup banyak. Jadi dia ada cup holder di sini, dan hampir lupa juga dia tuh ada heated seats ya. Tapi ya cuman pemanas doang, nggak ada pendinginnya. Nah, dia juga ada grab handle di belakang jok penumpang depan dan pengemudi ini juga ya. Jadi
cukup unik, ada pegangannya seperti ini. Ada seat back pocket yang airplane style juga di kanan dan kiri. Lalu di belakang center console ini ada tempat penyimpanan. Ada apa nih? Ya, barang-barang seperti itu, dan karpetnya juga ada bordiran Alphard. Lanjut ke bagian atas, di sini juga ada piping untuk ambient light ya. Coba kita nyalain. Nah, seperti ini. Dan ini juga bisa diganti nih dengan tombol color yang ada di bagian sini. Ada 16 warna. Jadi kita bisa atur warnanya sesuka kita. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga semuanya ada di atas, kayak fan speed, zona AC, suhunya juga sama, paling dinginnya tadi di 17,5 derajat, paling panasnya di 32,5 derajat. Ada auto climate juga off, dan ini untuk membuka sunroof belakangnya. Dan ini adalah Alphard terakhir ya yang masih punya sunroof yang bisa beneran dibuka gitu. Nah, paling poles segini, makanya sering dipakai buat kampanye oleh tokoh politik. Sedangkan yang sekarang udah nggak bisa ya, karena dia cuma kacanya doang yang plafonnya doang yang bisa dibuka, kacanya sih nggak bisa. Ya, seperti itu. Karena kita lagi di Sunter, kita tutup aja, panas banget soalnya di sini. Nah, dia juga ada rear seat entertainment, tapi ini dari Toyota Indonesia ya, jadi mungkin kurang baik gitu ya RSC yang seperti di Jepang. Dan dia juga ada kayak lampu yang warnanya agak beda dibandingin lampu bawaan mobilnya, tapi ya udahlah. Nah, di sebelah kanan sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada lampu baca. Tapi kalau misalnya kita butuh lampu baca yang kita mau baca gitu ya, ada di sini. Nah, nyalain ya, itu di bagian sini. Jadi kalau udah dipencet, nah ini ada lampu nih, dan ini juga bisa diarahin. Misalnya kita mau bacanya di sini gitu tuh. Ya kurang lebih segini ya, tapi karena lagi terik banget jadi lampu ini nggak berasa. Nah, begitu pula untuk penumpang belakang, dia juga ada lampu lagi, ada ventilasi AC lagi. Nah, untuk legroom belakang juga kurang lebih sama ya seperti di Alphard yang tipe G. Oke, kita coba masuk aja seperti ini. Ya, tergantung posisi jok baris keduanya sih, bisa lega atau bisa sempit banget. Makanya di sini juga ada tuas untuk nge-slide-nya kan. Seperti ini. Ya, kalau misalnya begini sih bisa lega banget ya. Dan dia juga bisa diatur lagi nih di sini. Mana sih? Oh, di sini deh. Nih, di sini juga ada tuas untuk slide lagi. Tuh, jadi bisa dimajuin lagi. Misalnya kita ada belanjaan banyak gitu ya. Bisa segitu bedanya tuh. Mundur sama yang lumayan maju. Pol ya, mantap ya. Nah, di sini juga ada tuas lagi untuk ngubah recline-nya. Dan ini dia bisa sampai tidur. Tuh seperti ini. Jadi bisa serebah itu jok baris ketiga dari Alphard Hybrid generasi ketiga ini. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada amenities kayak cup holder, terus ada sunshade juga ya. Ya hampir lupa, jok kedua itu juga ada sunshade. Jadi nggak cuma di baris ketiga ini doang. Jadi kalau lagi di Sunter seperti ini bisa kepake banget. Dan ada gorden juga pastinya. Lengkap dengan grab handle. Di sini juga ada gantungan baju, dan sebelah kanan pun juga ada. Tapi kalau yang sebelah kanan cup holdernya malah 2 ya. Unik juga. Oke. Kayak coba segitu aja di bagian kabin belakangnya dari Toyota Alphard Hybrid generasi ketiga. Yuk, sekarang kita keluar. Oh ya, hampir lupa, di sini ada meja dengan 4 cup holder dan ada wood panelnya. Oke. Kita duduk lagi dan mari kita keluar. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Alphard Hybrid generasi ketiga ini. Nah, untuk mesinnya dia mirip seperti Toyota Alphard yang biasa gitu ya, mesin 2500 cc. Cuman dia ada sistem bakar Atkinson yang mengubah kode mesinnya menjadi 2AR FXE. Jadi sedikit berbeda, tenaga sedikit lebih rendah, tapi berkat bantuan motor listriknya tenaga jadi lebih banyak dibandingin Alphard 2500 cc standar gitu ya. Untuk tenaga totalnya itu sekitar 204 HP gitu ya kalau nggak salah, atau 204 PS. Dan spesial ya, kalau yang di versi hybrid ini dia punya sistem E4. Jadi dia tuh AWD, tapi bukan AWD yang kayak ada gardan ke belakang gitu ya, melainkan roda belakangnya tuh digerakkan murni dengan motor listrik. Jadi
ya bisa dibilang ini front wheel drive untuk mesin bakar dan motor listrik di depannya, tapi di belakang ada motor listrik lagi gitu. Jadi makanya dia namanya E4 gitu. Dan untuk transmisi tadi ya, dia jenisnya eCVT ke semua rodanya. Untuk rong mesin ini juga mirip seperti Alphard biasa, cuman sedikit lebih kompleks karena ada kabel-kabel khas mobil elektrifikasi seperti ini yang warna orange, dan ada modul untuk sistem hybridnya. Di sini namanya Hybrid Synergy Drive ya. Untuk kami juga memang belum hidrolik, tapi sudah ada peredamnya. Oke, kita tutup. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Alphard Hybrid generasi ketiga ini juga masih mirip banget seperti yang versi biasanya ya. Jadi untuk yang versi facelift ini kan dia keluar di tahun 2018 ya kalau nggak salah. Dan kalau lihat dari platnya ya, ini sih mobil tahun 2019. Jadi ya masih belum tua-tua banget ya, seumuran sama tempat ini ya, si Toyota Driving Experience. Gue pertama kali datang ke tempat ini tuh di tahun segitu gitu, 2019. Dan ya sebetulnya waktu itu mobil ini udah ada sih seingat gue, tapi emang belum ditaruh di sini gitu ya, jadi belum bisa dicoba oleh masyarakat umum. Tapi sekarang kayaknya sebelum ada Alphard generasi keempat yang menggantikan mobil ini, kayak si mobil Alphard Hybrid Gen 3 ini masih tetap di sini sebelum nanti dia akan diregenerasi gitu ya. Ya, walaupun begitu tampilannya masih kelihatan modern, masih kelihatan mahal, dan masih kelihatan megah gitu ya. Terutama dari bagian depannya nih yang khas banget Alphard, yang grillnya tuh tegak dan banyak aksen-aksen chrome gini ya. Bahkan sampai ada versi KW-nya buat taruh di Pajero lah, di Rush lah, macem-macem lah pokoknya. Karena se-ikonik itu grill si Alphard Gen 3 ini, yang orang bilang tuh apa namanya, Alphard Transformer gitu ya. Unik juga, orang-orang sini kan namanya apa namanya disangkut pautin sama benda lain gitu. Dan ini merupakan Alphard terakhir yang masih pakai logo coat of arms-nya Alphard gitu ya, bukan logo Toyota triple ellipse yang kayak di generasi keempat gitu ya. Makanya di sini masih logo Alphard, tapi karena ini yang hybrid, dia ada aksen birunya di bagian depan. Dan untuk kamera 360 juga nongol tuh di bagian situ. Nah, untuk lampunya juga kelihatannya ini sedikit berbeda ya, karena seinget gue yang untuk yang versi G yang dijual gitu ya, dia tuh ada triple projector, tapi di sini tuh cuma dual projector. Mungkin fungsinya sedikit berbeda, tapi kelihatannya sih terangnya sama ya. Dan di bagian bawah juga tetap ada lampu senja, ada DRL LED, terus juga lampu sennya bisa dilihat ya, dia sequential. Dan dia juga ada lampu kecil untuk cornering lamp di bagian sini. Sensor parkir di depan juga kelihatannya ada 2 titik ya, dan ada fog lamp LED di bagian bawah dengan surround black piano dan chrome. Nah, lanjut ke samping, kelihatan banget nih kalau ini yang versi hybrid, yaitu salah satunya dari velg. Dia lebih kecil. Kalau di sini ukurannya itu 225 60 R17. Jadi biasanya Alphard kan kalau nggak salah 18 atau 19 gitu ya, generasi ketiga ini gitu ya. Ini 17. Jadi lebih kecil, bannya lebih tebel, of course akan lebih nyaman dan lebih efisien juga. Makanya peleknya juga jari-jarinya tuh lebih rapat gitu ya, supaya hambatan anginnya tuh lebih tipis. Dan pastinya juga sudah disc brake all round, depan belakang sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control juga. Nah, yang kedua pembedanya adalah emblem hybrid yang masih model lama ya, bukan logo HEV yang baru kayak di Yaris Cross yang zaman sekarang gitu. Di sini masih gede banget tulisan hybridnya. Untuk spion juga dia masih nempel yang di bagian sini, terus juga ada lampu sen LED dan ada punuknya untuk kamera 360. Lanjut lagi, untuk di bagian handle dia sudah chrome, ada window line yang khas Alphard juga. Lalu untuk rel power sliding door ini juga rapi ya, dia naruhnya di bagian bawah sini. Dan untuk bagian belakang seperti ini, hampir sama persis juga seperti yang versi bensinnya, cuma bedanya kalau di sini ada emblem Hybrid Synergy Drive dan logo E4, karena ya tadi sistem all-wheel drive pintarnya dari si Alphard Hybrid ini. Untuk lampunya juga kelihatannya sama seperti yang versi biasa gitu ya, yang sudah full LED dengan LED sequential turn signal juga. Tapi untuk yang versi hybrid ini dia dapat rear fog lamp kanan kiri ya, jadi pas banget buat cuaca buruk gitu ya. Untuk di belakang sensor parkirnya juga 4 titik dan ada kamera mundur di bagian situ. Logo Toyota-nya juga dia modelnya triple ellipse dengan aksen biru, kaca clear dengan defogger belakang karena wipernya ngumpet di
balik spoiler ya, khasnya Alphard juga. Dia juga ada lampu rem ketiga, dan untuk bagasinya kalau kita buka dari sini dia bukanya manual. Kalau misalnya kita pencet dari tombol yang di dalam atau pakai tombol yang ada di remote gitu ya, seperti ini, dia bisa terbuka secara otomatis. Dan ini bagasinya kalau jok baris ketiganya lagi ditegakkan, jadi masih bisa fleksibel karena dia juga bisa di slide maju mundur kan tadi ya. Nah, untuk melipatnya kita harus majuin sampai panah ini ketemu nih, panah di rel sama panah di lantai itu ketemu, baru tarik tuas yang kedua ini, dan nanti baru dia bisa ditambal ke samping. Dan uniknya bisa dilihat ya di sini ya, kakinya tuh akan otomatis melipat set, dan nanti ada hook ini yang bisa kita sangkutin seperti gini, dan voila, terlipat jok belakangnya. Nah, untuk di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan kecil-kecil, tapi yang ini bisa muat ban serep. Masih ada lampu bagasi juga di belakang sini ya. Oh, ada dua malah, kiri kanan, lengkap. Untuk di jendela belakang juga ada gorden lagi ya. Nah, untuk nutupnya kita bisa tekan tombol di bagian sini. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Alphard Hybrid facelift tahun 2019. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan sekali lagi gue juga ingin berterima kasih kepada PT Toyota Astra Motor dan Toyota Driving Experience yang udah meminjamkan mobil ini untuk kita ulas di channel ini. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa